Oke, kembali lagi di Goreng Tempe, ngobrol bareng teman pelayanan. Hari ini aku bersama dengan seorang pria yang sangat diberkati dan dicintai keluarganya. Kenalin dulu, Bang. Oke, halo teman-teman, nama saya Yosua Sibarani. Jadi itu aja deh. Oke. Ya kan? Bang Yosua Sibarani, jadi kita itu pertama kali jumpa seingatku 2020-an, 2021. 2020 maksudnya tatap langsung. Oh iya. Kapan ya? 2021 kali. Waktu kecil kita pernah ketemu juga sih sebenarnya ya. Waktu kecil dulu kan ya. Iya. Tapi ya jarang komunikasi memang gitu kan ya. Ya, soalnya kita kan terpaut usia yang cukup. Iya, ya gitu. lumayan gitu ya. Jadi abang ini mungkin SMA, aku SD atau kurang lebih seperti itu. Iya, iya. Nah, jadi yang bikin terima kasih ngomong-ngomong udah mau mampir. Oke. Jadi Sama-sama ceritanya ini aku curi waktu abang ini. Lagi liburan. Bayangin orang lagi liburan diajak ngobrol. Soalnya udah lama kan, Bang? Benar. Udah sekian tahun. Nah, jadi Sebenarnya sudah kita rencanakan lama, cuman udah lama. nggak bisa-bisa gitu ya. Betul, nggak bisa-bisa. Jadi aku dengar ketika abang tuh udah dosen ya di sekolah, salah satu sekolah di waktu itu di Surabaya. Yes. Nah, jadi itu yang bikin aku menarik perhatianku, pengen ngobrol. Oke. Nah, seperti biasa, nama konten gue, ya kan, program Goreng tempe ya. Baru dapat idenya setahun yang lalu. Iya ya. Goreng tempe. Nah, gitu juga. Jadi karena abang juga sekolah teologi, aku juga pernah diajar sama abang ini di beberapa mata kuliah gitu. Nah, pertanyaan pertama biasanya, nah, masuk nih, udah pertanyaan. Kayak interview aja ya. Apa yang membuat abang masuk sekolah teologi? Itu pertanyaan dasar itu ketika masuk sekolah atau sama orang, biasa orang kaget. Iya ya. Kenapa sekolah teologi ya? Iya. Sebenarnya jawaban simpelnya panggilan, Eli. Iya kan? Panggilan yang Tuhan taruh di hati saya. Sebenarnya waktu saya SD, SMP, saya punya kerinduan menjadi seorang dokter. Hanya ketika saya SMA mulai terlibat dalam pelayanan, ketika orang tua saya mulai merintis persekutuan doa yang akhirnya menjadi gereja, maka saya mulai tumbuh panggilan di hati saya untuk melayani Tuhan. Memang waktu saya memilih sekolah teologi dengan sekolah yang lain ya, yang umum atau sekuler, itu ada dilema waktu itu. Memang ada pergumulan yang cukup berat karena ada pilihannya, itu merupakan pilihan yang tidak mudah saya ambil waktu itu, karena satu sisi hati saya terdorong untuk kuliah ambil teologi gitu kan ya. Di sisi lain teman saya, guru-guru saya bahkan itu merasa sayang untuk saya ambil sekolah pendeta atau sekolah teologi waktu itu gitu ya. Sementara di sisi lain orang tua saya netral sifatnya, lebih sifatnya netral. Artinya apapun keputusan saya mereka hargai gitu kan ya. Tapi akhirnya saya berdoa dan hati saya itu memang kuat. Tuhan berbicara bahwa saya harus sekolah teologi untuk bisa fokus dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, begitulah. Singkatnya. Karena yang aku tahu dan aku dengar dari dulu kan kita di satu lingkungan ya waktu aku masih SD. Memang abang ini terkenal juga dengan kecerdasan, orang cerdas, orang pintar. Jadi memang makanya tadi nggak heran guru-gurunya kayaknya kesini cocok ini loh. Iya kan? Iya. Dan aku pernah lihat apa ya, juara matematika atau nilai matematika dapat 10 atau apa gitu loh. Apa kalau nggak salah, entah itu abang pas ditanya apa kesukaannya ngerjain matematika, itu benar nggak sih, kayak pernah dengar gitu atau siapa gitu ya? Gitu ya. Memang waktu saya dari SMP sampai SMA itu saya nilai matematika saya di rapor tuh 10, termasuk ujian nasional. Jadi makanya waktu di sekolah dulu, ya ini kita cerita aja ya. Orang bilang saya master matematika, si jenius gitu kan ya. Kadang-kadang saya juga apa ya bingung aja sih gitu kan ya. Gimana dipanggil jenius itu rasanya tuh gimana gitu kan ya. Tapi ya saya bersyukur aja gitu. Yang penting saya juga tetap berusaha untuk rendah hati. Ketika teman saya butuh bantuan, ada yang mau ditanyakan, saya open, saya welcome. Makanya gak heran setiap malam teman saya tuh kalau di rumah dulu itu hampir tiap malam teman saya pasti datang ke rumah untuk belajar bareng saya. Dan saya terima mereka. Jadi nggak buka les ya? Enggak sih. Gak enak kan ya. Tapi saya sempat ngajar les anak SD dan SMP. Bukan teman saya ya, bukan matematika aja sih, pelajaran lain juga. Iya. Jadi ada orang tua yang satu RT dengan saya, itu dengar itu, jadi beberapa orang tua itu akhirnya minta saya ngajar anaknya. Jadi ketika saya SMP, saya ngajar anak SD. Ketika saya SMA, saya ngajar SMP dan SD. Gitu. Iya. Kok bisa
cerdas di matematika atau mungkin ini spesifik matematika. Kalau aku ya, kalau boleh curhat juga, aku tidak pernah dapat nilai 10 di rapor tuh paling tinggi 9, itu pun SD, dan itu diajarin sama bapakku. Udah ngeluarin ini dulu air mata. Gaya ngajar masih dulu zaman dulu. Dia bilang gini, matematika itu nggak akan bisa salah soalnya ada rumusnya. Permasalahannya saya tidak hafal, susah hafal rumus. Mungkin ada hebat ya. Setelah akhirnya memutuskan sekolah teologi, apakah ada referensi ataukah cuman di Surabaya udah ada satu tempat atau gimana tuh ceritanya? Jadi waktu itu papa saya sedang pelayanan di sebuah gereja, sinode gereja di Pekanbaru. Itu waktu saya sudah mau harus memilih kemana kuliah. Masih bingung sebenarnya, masih bingung ke sekolah teologi mana yang harus saya ambil gitu kan ya. Ternyata pendeta di Pekanbaru itu merekomendasikan saya di Surabaya itu Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Ya, Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, karena itu memang punya sinode gereja kami. Begitu. Karena pendeta anaknya itu lulusan dari sana, jadi dia bilang, Yosua masukkan aja ke sana Om. Nah akhirnya saya dihubungkanlah dengan ketua Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya waktu itu di Surabaya. Lalu saya minta formulir dan saya daftar ke sana, begitu. Waktu masuk itu akhirnya diterima, terus di asrama tinggalnya tuh? Yes, di asrama. Nah, pertanyaannya, biasanya pertanyaan setelah yang pertama tadi kenapa alasannya, yang kedua, gimana rasanya tinggal di asrama? Apakah abang sendiri orang yang terbiasa dengan khalayak ramai? Kalau aku tidak sama sekali, gitu ya? Cukup introvert awalnya gitu ya. Kalau abang gimana? Biasanya di asrama tuh setauku dari banyak ini ya, beda-beda tempat gitu, dari Sabang sampai Merauke. Gimana? Jadi saya sebenarnya orangnya tuh saya juga bingung ya. Kadang-kadang saya tuh lebih suka sendiri, kadang-kadang juga saya suka bersama-sama. Tapi kalau aku lihat ya, memang aku lebih cenderungnya itu suka keramaian gitu kan ya. Maka ketika saya di asrama saya cukup senang. Meskipun satu sisi ada rasa nggak nyaman juga gitu kan ya. Contohnya saya punya teman yang berbagai suku. Kadang-kadang saya nggak ngerti budaya mereka nggak ngerti budaya saya, akhirnya konflik bisa terjadi gitu kan ya. Lalu bisa juga namanya di asrama ya, kadang-kadang teman tuh ambil barang kita tanpa permisi gitu kan ya. Iya kan? Kadang-kadang kita pengen belajar, teman-teman datang ke kamar kita ngobrol, nggak mungkin kita usir, kita tolak. Satu sisi tapi lebih banyak enaknya di asrama menurut saya ya pribadi. Lebih enaknya di asrama, lebih disiplin, baik itu kerohanian kita, kepribadian kita itu lebih disiplin gitu. Jadi ya berusaha nikmati aja sih, meskipun ada tadi rasa tidak nyaman tadi, tapi ya aku berusaha untuk menikmatinya aja begitu. Dan ketika masuk perkuliahan selama kurang lebih 4 tahun itu, berarti kalau aku bisa tebak-tebak, nilainya nggak akan jauh ketika SD, SMP, SMA. Iya dong. Puji Tuhannya ya. Iya dong. Masih ingat skripsi abang apa? Ambil apa? Judulnya lah gitu. Skripsiku kan itu signifikansi akal budi manusia dalam Alkitab dan relevansinya bagi apologetika Kristen masa kini. Aku nggak bahas skripsinya. Agak berat ya. Jangan nanti kalau tanya bahas skripsi seperti ujian skripsi kita kan. Iya kan? Seperti meja hijau nanti kan. Nah, setelah udah lulus nih ya S1. Lulus S1 itu gimana obrolan sama, apakah ada ngobrol sama orang tua, apakah stay, apakah gimana, kembali ke pelayanan, itu gimana? Jadi mungkin saya pernah cerita. Jadi waktu saya lulus S1 itu saya selesai tahun 2013 skripsi saya. Tapi saya nggak bisa langsung ujian meja hijau karena jumlah mahasiswa yang sudah menyelesaikan skripsi itu tidak memenuhi syarat untuk diadakan ujian. Karena waktu itu sekolah kami belum akreditasi. Jadi harus ujian negara, harus mengundang dari pusat, dari Ban PT, pengujinya. Nggak boleh kita mengadakan ujian sendiri tanpa melibatkan dari Ban PT karena belum akreditasi. Akhirnya saya menunggu 2 tahun. 2 tahun? Iya, 2 tahun. 2 tahun untuk ujian ya. Tapi selama 2 tahun itu saya kan bingung mau ngapain. Saya pelayanan, saya bantu sebuah gereja di Surabaya. Tapi pelayanan kan biasanya kan weekend, cuma Sabtu Minggu. Lalu saya bingung, ini saya
hari Senin Kamis ngapain gitu. Akhirnya saya bilang ke orang tua saya, Pak, saya mau coba bekerja sambil melayani. Bekerjanya pun saya bekerja tetap dalam dunia pelayanan gitu kan ya, di sekolah tinggi teologi kan. Sambil nanti saya lanjut S2, jadi mungkin saya belum bisa pulang. Nah, orang tua saya pun senang, setuju dengan saya lanjut ke S2. Sambil saya menunggu ujian sidang S1, saya kerja dulu. Bekerja di sekolah tinggi teologi di Surabaya. Di sekolah lain ya, bukan sekolah saya dulu kan. Sekolah tinggi teologi Happy Family itu. Gitu ya. Jadi staf administrasi dulu. Lalu saya ujian, 2 tahun kemudian ujian. Lalu saya masuklah langsung 2015, masuklah saya langsung S2, lulus S2-nya 2017, 2 tahun. Oh, jadi di STT Happy Family. Di STT Family. Setelah lulus itulah 2017 baru jadi dosen. Oh, berarti setelah tadi kan nunggu akreditasi, ketika 2015 sudah akreditasi. Puji Tuhannya begitu. Jadi waktu saya ujian, teman-teman yang lain juga sudah cukup untuk kami ujian, dan sekolah kami sudah akreditasi. Memang semuanya indah pada waktunya kan. Pas abang masuk S2 2015? 15, ya. 15 itu udah merit belum? Belum. Oh, belum merit. Meritnya tahun berapa? 2018. Oh, merit 2018. Oh, oke. Nah, jadi saya merit setelah, memang komitmen saya setelah saya S2 baru saya merit. Oh gitu? Makanya meskipun sekarang istri saya minta waktu itu, ya kita nikah aja, merit keluarga juga. Saya bilang, saya setelah S2 aja saya baru merit, saya bilang gitu. Makanya saya meritnya 2018, 1 tahun setelah saya. Oh, istri abang dari STT juga atau apa? Sama, kami S1-nya sama, dari Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Satu angkatan, satu kelas. Waduh, dipertemukan di sekolah tinggi teologi. Iya. Oke. Lalu 2017 lulus. Kapan jadi dosennya? 2017 setelah saya lulus S2, langsung diangkat jadi dosen di sana, di Sekolah Tinggi Teologi. Abang ngajuin atau diajuin? Atau gimana? Karena mereka tahu saya ini punya karunia mengajar. Memang saya menyadari karunia saya mengajar. Lalu mereka langsung ketika saya sudah selesai S2 itu, sebelum wisuda pun saya udah ngajar. Jadi setelah saya ujian sidang tesis kan nunggu beberapa waktu lagi baru wisuda kan ya. Makanya wisuda saya kalau nggak salah tahun 2018. Waktu itu saya sudah nikah baru wisuda. Nah, tapi selesai tesisnya 2017 kan. Nah, jadi pembantu ketua itu langsung manggil saya, Pak Yosua bisa ngajar ini nggak? Oh siap Bu, saya bilang begitu. Nah, jadi langsung ditawarin begitu, berarti saya diangkat jadi dosen kan. Lalu diurus administrasi saya, NIDN-nya dan sebagainya, yaitu. Ada persiapan khusus ketika mau jadi dosen? Persiapan khusus sebenarnya? Doa puasa mungkin berapa? Apalah gitu ya. Persiapan khusus nggak ada sih ya, cuman persiapan materi sih yang memang butuh waktu, butuh kesiapan. Memang itu sebuah pergumulan yang berat mempersiapkan materi gitu. Materi siapin sendiri? Iya. Oh, gitu. Sebagai dosen awal waktu itu saya memang minta panduan dari dosen-dosen senior. Jadi saya minta bahan ajarnya, saya mau lihat gitu kan ya. Lalu saya nyusun bahan ajar saya berdasarkan panduan dari dosen-dosen senior yang berpengalaman. Masih ingat awal-awal ngajar apa? Awal-awal? Pengantar perjanjian baru, teologi perjanjian lama, bahasa Yunani. Itulah yang pertama-tama. Iya. Oh iya, dia ngajarin aku bahasa Yunani juga. Bahasa Yunani aku biasa aja sih. Tapi kayaknya nilainya A kalau nggak salah ya. Iya kan? Aduh. Setahu saya A sih. Harus dipertanggungjawabkan. Iya, masih bisa. Nah, setelah ngajar gitu, jadi hitungan ngajar itu dimulai 2017. Kemudian sampai tahun berapa di Surabaya? 2021 akhir. 2021 akhir. Kemudian saya pindah ke Tarutung, Tarutung. Ke Tarutung. Nah, jadi aku baru ingat nih, waktu di Surabaya jadi kemahasiswaan ya. Juga di jabatan bidang kemahasiswaan di EKN. Itu juga nggak sih? Nggak, sekarang hanya pengelola laboratorium aja. Itu apa itu maksudnya? Laboratorium. Saya di Fakultas Ilmu Teologi. Jadi kita punya laboratorium seperti podcast. Jadi ya konten-konten kreator untuk
untuk nuansa teologi lah. Iya. Studionya. Ya. Karena abang ini juga punya program CK apa tuh? Ya, cermin kebenaran. Cermin kebenaran. Jadi ngomong-ngomong tadi sebelum ini abang ini kan bawa istri, jadi di setting ke sini ya, arahnya sini. Seumur-umur aku belum pernah karena setting sendiri. Iya. Setting sendiri, tidak terlalu memperhatikan ini. Tapi syukur ya dapat ini. Iya. Yang baru. Ide baru ya. Jadi abang buat CK itu, sekarang kita ngobrol yang ada konten ya, konten di YouTube itu apa itu? Kenapa alasannya? Tapi masih di Surabaya udah ada itu ya? Ada. Itu saya buat tahun 2020. Kenapa? Waktu itu pandemi. Ya, pandemi. Pandemi, orang kan work from home, kerja dari rumah. Ya kan, worship from home, ibadah dari rumah. Ya kan, study from home, belajar dari rumah. Semuanya dari rumah, online kan? Maka saya juga rindu memberkati orang-orang. Saya membuat konten-konten renungan rohani supaya saya bisa bagikan ke orang-orang ketika mereka di rumah, gitu loh maksud saya. Jadi itulah ada motivasi awal kenapa saya buat program atau channel Cermin Kebenaran, itu ingin memberkati orang lewat dunia maya, karena waktu itu memang di mana-mana serba online. Ya. Gitu kan ya. Saya buat renungan, saya buat semacam testimoni, saya buat juga semacam Bible study. Begitu. Itu sih cikal bakalnya. Cari uang sendiri, ngedit sendiri. Iya, ngedit sendiri lah. Kita nggak punya apa dana untuk hire orang kan. Belajar ngedit sendiri nih. Iya, belajar ngedit sendiri. Sama sih itu kan. Waktu pandemi itu. Ya, mulai belajar gitu kan. Tapi ini cukup cukup cepat naikkan apanya aku lihat followernya, view-nya juga di YouTube. Ya nggak sih? Karena waktu kami di Surabaya sama teman-teman itu kan, mereka tuh kadang ada juga beberapa ternyata kepo sambil mempelajari. Contoh misalnya bang, ada konten tentang malaikat atau tentang apa, tato atau apa gitu. Nah ada beberapa di antara kami itu langsung dicari dia, maksudnya mungkin mendalami lagi, terus dibahas. Gitu. Jadi cukup ini bermanfaat. Iya, puji Tuhan. Bisa dilihat oleh menonton gitu ya. Nah kemudian tadi kan di Surabaya, pindah ke Tarutung. Iya. Nah, jangan-jangan ini udah S3, lagi jalan S3 atau gimana nih? Nah, sebenarnya waktu di Surabaya kan sudah S3, sudah jalan S3 aku dengar gitu. Iya. Sudah 2 tahun itu waktu itu ya. Tapi karena ada sedikit kendala administrasi di sana dari pihak kampusnya, maka kami harus divakum dulu, di-off-kan dulu ya. Lalu ketika saya mau pindah ke Tarutung, setelah saya bergumul, lalu sekolah punya kebijakan bahwa mahasiswa S3 itu dipindahkan dengan program kerjasama dengan SPT lain. Tapi saya merasa karena saya mau pindah, udahlah nggak usah. Nanti saya ambil ketika saya di Tarutung aja. Dan saya dan istri sudah berdoa, kalau Tuhan izinkan saya mau ambil program beasiswa, nanti saya mau pergi ke luar negeri untuk kuliah S3. Tahun ini saya mau apply. Tahun ini? Iya, jadi Januari ini nanti saya mau mulai untuk tes TOEFL dulu, saya mau apply ke sekolah di luar negeri sana sama beasiswanya. Kalau Tuhan izinkan lulus, maka 1 tahun lah proses administrasinya. Lalu tahun depan bisa. Ada berapa sekolah? Yang saya banyak kerjasama dengan Kementerian Agama. Ada banyak. Iya, ada banyak ya program beasiswa. Tapi tergantung kita juga, kita mau pilih yang mana dan kita bisa nggak masuk ke sana gitu lah. Ada tesnya. Kalau lolos diterima itu di sana atau online atau gimana? Ke sana. Ke sananya. Wah. 4 tahun. 1 tahun masa adaptasi, 3 tahun masa studi. Jadi 4 tahun total. 4 tahun? Ya. Wow. Berarti nanti kakak ke sana? Iya dong. Kami kan bukan lagi 2 tapi 1. Gimana? Kami bukan lagi 2 tapi 1 kan. Jadi saya kemana, istri pasti ikut. Istri kemana? Iya. Oke, keren sih. Ini mau terakhir mau nutup. Abang kan dosen nih. Juga jurnalnya udah banyak. Ya kan? Ada nggak? Biasa dadakan tuh udah biasa kalau guru. Ya kan? Betul. Kata-kata motivasi. Oke. Karena gini, aku mau tanya sebelum bang sambil mikir juga. Iya. Kadang kayak misalnya contoh beberapa yang anak pendeta itu biasanya agak menunda atau mungkin tidak mau untuk melanjutkan pelayanan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Atau mungkin dia sekolah, katakanlah itu sekolah teologi kalau secara spesifik sekolah teologi, tapi kalau untuk kembali bisa ya, kalau dari kota yang udah gede, kalau ke tempat yang di awal kayaknya tampaknya sulit. Dengan berbagai alasan latar belakang. Nah kayak gitu. Nah mumpung abangnya juga anak pendeta juga, iya. Gimana? Oke. Jadi kan dari
saran dari saya, motivasi dari saya ya gitu ya. Kita itu hidup menurut panggilan memang. Jadi memang kalau memang kita anak pendeta, kita punya panggilan untuk melayani Tuhan, maka kita harus mengikutinya. Meskipun mungkin, tapi saya nggak tahu ya. Ada mungkin anak pendeta yang panggilannya tidak bisa full timer melayani. Ya kan? Mungkin ada ya, mungkin nggak banyak. Tapi biasanya mungkin Tuhan taruh deh di hati anak para hamba Tuhan untuk anaknya bisa terlibat dalam pelayanan, bahkan melanjutkan pelayanan orang tuanya, begitu kan ya. Nah kalau itu panggilan kita, harus kita jalani. Jadi kalau kita hidup menurut panggilan, maka kita ada sukacita dan damai sejahtera di hati kita. Itu yang paling penting. Hidup kita ini kan bukan masalah kita mendapatkan harta kekayaan kan. Hidup kita ini menggenapi rencana Tuhan atau tidak, kan begitu ya. Makanya saya selalu berusaha ketika saya pelayanan pun atau bekerja untuk Tuhan itu, saya nggak pernah berpikir untuk hal materi, begitu ya. Saya nggak pernah berpikir untuk mendapatkan kekayaan, popularitas dan sebagainya. Itu saya berusaha untuk singkirkan. Saya minta Tuhan tolong selidiki hatiku, karena itu bahaya. Nah, jadi kita itu harus hidup apa panggilan kita, karena setiap manusia sudah dibuat Tuhan, ditetapkan Tuhan desainnya. Iya kan? Desain masing-masing kita sudah punya. Eliakim sudah punya, saya sudah punya. Nah, ambil, lakukan, hidupi desain itu. Dan makanya firman katakan kita juga melakukannya dengan mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman Tuhan. Kan begitu ya. Jadi kuncinya hidupi panggilan kita, tetap andalkan Tuhan dalam mengikuti panggilan Tuhan. Maka kita akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan luar biasa menyertai kita. Apapun kata orang, kita akan tetap menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sih yang bisa saya buktikan. Keren banget. Thank you ngomong-ngomong. Sama-sama Eli. Sudah sempatin waktu. Karena waktu Bang ini sangat sedikit. Ini untuk konten. Nanti kami mau ngobrol lagi. Karena tinggal beberapa hari waktu lagi, jam lagi. Jumpa sama keluarga. Ya. Tapi ngomong-ngomong, nanti bulan Februari coblos siapa? Oh gitu ya.